Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai semuanya, saya Makfira Aulia, NIM 220305502010, salah satu mahasiswa gizi angkatan 2022, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang diabetes mellitus, terutama pada diabetes mellitus tipe 2, serta patofisiologinya dan cara mengatasi diabetes mellitus. Pertama-tama, apa sih diabetes mellitus itu? Menurut WHO, diabetes adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau gula darah yang seiring waktu dapat menyebabkan kerusakan pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan syaraf. Selanjutnya, pengertian diabetes mellitus tipe 2 menurut Kemenkes. Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh akibat resistensi insulin atau produksi insulin yang tidak adekuat. Kondisi ini mempengaruhi cara tubuh menggunakan glukosa atau gula sebagai sumber energi. Selanjutnya, kita masuk ke materi patofisiologi penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, pada diabetes tipe 2 terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya, insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan demikian, insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Nah, untuk mengatasi resistensi insulin dan untuk mencegah terbentuknya glukosa dalam darah, harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Namun demikian, jika sel-sel beta tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan akan insulin, maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadi diabetes mellitus tipe 2. Karena itu, ketoasidosis diabetik tidak terjadi pada diabetes tipe 2. Meskipun demikian, diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol dapat menimbulkan masalah akut lainnya yang dinamakan dengan sindrom hiperglikemik hiperosmolar non-ketoik. Diabetes tipe 2 paling sering ditemui pada penderita diabetes yang berusia lebih dari 30 tahun dan obesitas. Akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat dan progresif, maka awitan diabetes tipe 2 dapat berjalan tanpa gejala yang terdeteksi. Jika gejala yang dialami pasien sering bersifat ringan seperti kelelahan, iritabilitas, piluira, polidipsi, luka pada kulit yang lama untuk sembuh, infeksi vagina, atau pandangan yang kabur jika kadar glukosa yang sangat tinggi. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu cara mengatasi diabetes mellitus. Yang pertama, kita bisa melakukan pengaturan pola makan atau diet, yaitu mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat kompleks, yaitu indeks glikemik yang rendah. Makan dengan interval yang teratur dan tidak langsung makan dengan porsi yang besar. Terlebih dengan makanan tinggi gula yang dapat membuat kadar gula darah naik dan mengakibatkan pankreas bekerja lebih keras untuk menghasilkan insulin. Yang kedua, yaitu kita dapat mengkonsumsi suplemen seperti kromium, vitamin E, vitamin B kompleks, koenzim Q10, dan L-karnitin yang dapat mengontrol gula di dalam darah. Yang ketiga yaitu olahraga atau aktivitas fisik. Olahraga baik untuk membantu metabolisme di dalam tubuh. Olahraga yang dapat dilakukan adalah bersepeda, berenang, dan olahraga aerobik lainnya yang disukai. Yang terakhir yaitu hal yang perlu dihindari atau dihentikan. Yang pertama yaitu duduk terus-menerus dalam waktu yang lama. Yang kedua, stres dan emosi yang negatif. Yang ketiga, cemas yang berlebihan. Yang keempat, makanan olahan dan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi seperti makanan fast food. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.